Prodi Kebidanan 1B. Pada video ini saya akan membahas sistem perkemihan, khususnya anatomi ginjal dan nefron, serta proses fisiologi yang meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya. Ditonton. Anatomi ginjal dan nefron. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang berwarna merah tua, panjangnya sekitar 12,5 cm dan tebalnya 2,5 cm kurang lebih sepanjang kepalan tangan. Setiap ginjal memiliki berat antara 125 sampai 175 gram pada laki-laki dan 111 dan 155 gram pada perempuan. Ginjal terletak di area yang tinggi pada dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan dua pasang iga terakhir. Organ ini termasuk retroperitoneal dan terletak di antara otot-otot punggung dan peritoneum rongga abdomen atas. Tiap-tiap ginjal memiliki sebuah kelenjar adrenal di atasnya. Ginjal kanan terletak agak di bawah dibandingkan ginjal kiri karena ada hati pada sisi kanan. Permukaan ginjal dibungkus oleh kapsula renalis, suatu jaringan ikat fibrosa. Pada permukaan kapsula renalis terdapat lapisan jaringan lemak perirenal adiposa yang berfungsi sebagai pelindung. Kapsula renalis dan perirenal adiposa dibungkus oleh fascia renalis, suatu jaringan ikat longgar. Nah, pada bagian hilium terdapat arteri renalis, vena renalis. Ginjal terdiri dari 3 lapisan, korteks renalis, medulla renalis, dan pelvis renalis. Korteks renalis bagian terluar dari ginjal, dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Nah, medulla renalis, jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkung Henle dan piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Pelvis renalis, bagian ginjal yang berfungsi corong dan terletak paling dalam. Ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanannya ke kandung kemih. Pada bagian pelvis renalis terdapat calyces atau calyx, yaitu ruang berbentuk cangkir yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum menuju ureter dan kandung kemih. Cairan tersebut selanjutnya masuk ke hilium, lubang kecil yang membawa cairan ke ureter dan kandung kemih. Ginjal dibangun oleh unit struktural dan fungsional, yaitu nefron, sekitar 1 juta pada satu ginjal, yang terdiri atas corpus renalis, badan Malpighi, dan tubulus renalis. Struktur nefron. Nefron yang terdiri atas corpus renalis, badan Malpighi, dan tubulus renalis. Corpus renalis ini merupakan sel ginjal yang terdiri atas 2 struktur, yaitu glomerulus 500 pada tiap satu ginjal dan kapsul Bowman. Glomerulus yaitu sekelompok kapiler yang berfungsi menyaring darah, menahan protein, dan menghasilkan urin primer. Air, garam, ion anorganik, natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, klorida, glukosa, asam amino, urea, dan amonia. Nah, kalau kapsul Bowman itu struktur berbentuk cangkir atau kantung yang mengelilingi glomerulus, berperan yang menampung sementara hasil penyaringan glomerulus dan membawanya ke tubulus contortus proximal. Nah, kemudian ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi diawali oleh penyaringan darah yang memasuki ginjal dari pembuluh darah, berlangsung di badan Malpighi. Glomerulus menyaring darah dengan menahan protein. Zat yang masih dapat melalui penyaringan ini adalah garam, ion anorganik, natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan klorida. Glukosa, asam amino, urea, amonia. Sekitar 20% dasar melewati ginjal untuk disaring. Kemudian hasil filtrasi merupakan produk urin primer yang disimpan di kapsula Bowman atau kantong pelindung yang nantinya akan disalurkan ke tubulus contortus proximal. Terus terdapat reabsorpsi.
Urin primer yang disalurkan ke tubulus contortus proximal akan diserap kembali ke tubulus ini. Zat-zat seperti ini glukosa, asam amino, natrium fosfat, ion-ion diserap kembali ke aliran darah yang mengelilingi tubulus. Hasil dari penyerapan kembali ini adalah urin sekunder atau filtrase tubulus. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle pada saat melewati lengkung Henle descendens. Air berosmosis keluar sehingga volum urin sekunder menurun dan menjadi pekat. Bagian ini berfungsi untuk menyerap kalium, klorida, magnesium, dan natrium ke dalam darah. Sampai di sini proses penghasilan urin sekunder yang terdapat air, urea, garam, pigmen, dan empedu, atau urobilin. Kemudian terdapat augmentasi merupakan tahap akhir dari proses pembentukan urin. Proses sekunder yang terdapat air, urea, garam, pigmen, empedu atau urobilin dari tubulus contortus proximal dan melewati tubulus contortus distal. Proses ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa zat seperti keratinin dan ion hidrogen. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan. Asam basah atau pH tubuh bagian ginjal ini juga menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah, kalsium, klorida, serta air sesuai kebutuhan untuk menghasilkan urin pada konsentrasi yang menjadi homeostasis cairan tubuh. Pada saat ini terjadi proses augmentasi penambahan zat sisa vitamin, obat, hormon, kalium, hidrogen. Sekunder akan turun menjadi tubulus colectivus, selanjutnya reabsorpsi ion kalsium dan tempat menampung urin dari berbagai nefron. Kemudian mengantarkannya ke pelvis renalis, mengalir ke ureter dan kandung kemih. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.